ini yang penting sekali ya. Waqad yatawalladul kasalu minal balgham. Terkadang malas itu lahir dari sesuatu yang namanya dahak. Balgham itu kan dahak. Maksudnya apa? Dahak ini bukan dahak yang di leher ya, dahak yang di otak. Jadi kan nanti kalau dalam masalah fikih ya, ada nanti ketika kita membahas mengenai bab puasa itu, menelan dahak itu batal nggak puasa? Ya, itu nanti tergantung dahaknya dari mana asalnya. Dahak dari perut atau dahak dari otak. Jadi otak kita itu ada dahaknya. Jadi kalau kita otak itu rasanya beku itu ada dahaknya tuh. Ya, ada dahak di otak kita itu. Jadi dahak itu ya sesuatu yang. Jadi kalau kita makan sesuatu lalu kita berdahak nanti kan hilang dahak itu karena dia nyelip ke otak kita. Jadi beku otak kita itu nggak bisa berpikir gitu. Maksudnya jadi lemah otak kita dalam berpikir ya kalau seandainya ada dahak itu. Jadi makanya hindari dahak itu. Jadi salah satu penyebab malas itu karena otaknya berdahak gitu ya. Otaknya berdahak ya. Jadi nanti kalau ngelihat orang malas-malasan itu oh berarti otaknya lagi berdahak ini gitu. Jadi bukan batuk berdahak ini tapi otak berdahak ini. Jadi obatnya apa tuh otak berdahak ya. Wa tariqu taqlilihi taqlilu ta'am ya. Caranya. Jadi setiap orang itu pasti akan berdahak otaknya. Bagaimana cara menguranginya? Mengurangi makan. Karena penyebab dahak itu dari makan yang kita konsumsi itu. Ya, semakin banyak kita makan nanti semakin banyak dahaknya gitu ya. Qila ittafaqa sab'una nabiyan ala anna kasratan nisyani min kasratil balgham. Sepakat 70 orang nabi ya. 70 orang nabi bahwasanya yang menyebabkan orang sering lupa itu apa? Karena banyak dahak di otaknya gitu ya. Hati-hati tuh. Ya, jadi kalau saya kok pelupa otaknya berdahak kali gitu. Ya, coba dibersihkan dulu otaknya gitu ya. Nah, cuman kan kita nggak bisa membersihkan dahak di otak gitu kan. Gimana masa mau dibongkar dulu otaknya gitu kan. Otak nggak bisa dibongkar pasang. Nah, caranya adalah bagaimana kita mengurangi dahaknya itu gitu ya caranya. Gimana caranya? Kita tahu penyebabnya apa? Wa kasratul balghami min kasrati syurbil ma. Ya. Kenapa otak kita banyak dahaknya? Ya karena kita banyak minum air. Itu dulu. Kenapa kok kita bisa banyak minum air? Wa kasratu syurbil ma'i min kasratil akli. Karena kalau kita banyak minum air itu penyebabnya karena kita banyak makan. Ya, semakin banyak kita makan, semakin banyak air yang kita minum, gitu ya. Wal khubzul yabisu yaqta'ul balgham. Nah, roti kering ya, yabis. Roti kering itu dapat menghilangkan dahak dalam otak kita itu. Jadi banyak-banyaklah makan roti kering, ya, biar otaknya nggak berdahak. Wa kadzalika akluz zabibi 'ala riqi. Begitu juga makan zabib ya. Zabib itu anggur anggur kering ya, anggur yang dikeringin kismis ya, anggur-anggur kering. Nah, itu banyak-banyak kalau makan itu. Ya kalau di Mesir itu banyak orang yang jual itu, murah itu. Jadi beli-beli begitu enak ya. Banyak-banyak makan itu untuk gak berdahak otaknya ya. Wala yukthiru minhu hatta la yahtaja ila syurbil ma'i fayazidul balgham. Tapi jangan terlalu banyak juga memakan yang demikian. Kenapa? Karena nanti kalau banyak makan, meskipun makan roti kering, meskipun makan zabib, makan kismis, dan banyak-banyak juga, tentu kita butuh banyak air juga nanti. Gitu. Kalau udah banyak air ya sama aja nanti berdahak lagi otaknya. Gitu ya. Fayazidul balgham akan menambah dahak. Gitu. Wasiwaku yuqalilul balgham. Nah, siwak juga dapat mengurangi dahak. Gitu. Jadi dahak yang di otak pun, dahak yang di saluran pun harus dihilangkan semua. Ya, nanti karena di saluran itu bisa ke otak. Gitu. Wa yazidu fil hifdzi wal fasahati. Ya. Nah, siwak itu juga dapat menambah kekuatan hafalan kita, dapat juga menambah kefasihan kita dalam berbicara. Jadi hati-hati ya dengan siwak itu bukan sesuatu yang remeh-temeh, enggak. Siwak itu orang bikin cerdas gitu. Jadi orang kalau sering-sering siwak itu insya Allah akan cerdas, makin fasih dia berbicara. Rahasianya di siwak. Ya fa innahu sunnatun saniyatun yazidu fi thawabis sholati wa qiraatil qur'ani. Ya. Karena siwak itu merupakan sunnah ya Rasulullah SAW yang dapat menambah pahala orang yang sholat dan membaca Quran. Antum membaca Quran tanpa siwak dengan membaca Quran dengan siwak itu pahalanya beda. Nah, dengan siwak pahalanya lebih besar. Sholat tanpa siwak dengan sholat dengan siwak, nah itu beda pahalanya. Ya, seperti itu. Wa kadzalikal qai, begitupun dengan muntah yuqallilul balgham wa rutubat, ya, dapat mengurangi dahak. Jadi apa istilahnya itu namanya? Mengeluarkan dahak gitu ya. Qai itu ya. Mengeluarkan dahak itu dapat ya iyalah gitu ya. Mengeluarkan dahak dapat mengurangi dahak yang ada dalam diri kita seperti itu ya. Wa tariqu taqlilil akli at-ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli. Ustaz, saya mau kurang-kurangi makan, Ustaz, tapi saya nggak bisa. Nah, caranya gimana? Kata beliau, cari tahu apa manfaat kurang makan gitu ya. Jadi kalau kita tahu manfaat sesuatu, kita akan ngejar itu. Gitu kan. Misalkan contoh, jangan banyak makan daging, nanti bisa stroke. Akhirnya apa?
Orang nggak makan daging kan gitu. Karena takut stroke gitu. Nah, itu cari manfaatnya. Wahiyas sihhatu wal ifatu. Ah, ini tapi ini lebih kepada manfaatnya apa? Kalau kita kurang makan, kita akan sehat tubuhnya, akan segar, akan bugar. Ya nggak malas-malesan. Oh, kenapa kamu nggak mau banyak makan supaya badan sehat? Jadi makan sehat itu banyak kurang makan justru membuat badan sehat, bukan membuat badan menjadi itu ya. Karena itu kan ada suatu penelitian katanya Rasulullah SAW itu kan orang yang paling sehat di dunia. Rahasianya kan satu apa? Sering puasa gitu kan. Karena sering puasa. Ya. Wakila fa'arun suma'arun ya. Nah, ini 3 kali ya. Tercela, tercela, tercela ya. Syaqaul mar'i min ajli ta'am. Kalau seorang itu sakit gara-gara salah makan gitu ya. Jadi sakit itu yang keren lah dikit ya. Maksudnya kalau kalau sakit atau celaka itu sesuatu yang apa kayak gitu. Jangan gara-gara makannya salah gitu ya. Kenapa kok dia sakit? Gara-gara makannya salah. Jadi kurang 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 keren aja gitu ya. Jadi kalau yang itu yang nggak keren ya. Kenapa dia sakit? Karena dia 24 jam ngaji terus gitu. Nah, gitu kan kan sakitnya itu lebih bisa dibanggakan gitu kan. Kenapa kok sakit itu? Kemarin salah makan gitu. Ya. Wa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa ani Nabi alaihi wasallam annahu qala salah satun yubghiduhumullahu taala min ghairi jurmin al-akul wal bakhil wal mutakabbir. 3 orang yang Allah benci mereka meskipun mereka tidak melakukan suatu tindakan kriminal ya, jurm, tidak melakukan dosa gitu ya. Siapa itu 3 orang itu? Yang dibenci Allah tapi enggak. Jadi kalau orang melakukan dosa Allah pasti benci. Nah, ini ada orang nggak melakukan dosa tapi Allah benci gitu. Siapa? Satu, al-akul, orang yang banyak makan gitu. Jadi banyak makan salah nggak? Nggak salah, nggak dosa itu nggak banyak makan itu gitu. Tapi Allah benci sama orang yang banyak makan gitu. Nanti akan mengarahkan ke banyak dosa soalnya ya. Wal bakhil wal mutakabbir, orang yang pelit sama orang yang sombong juga seperti itu. Wa ta'ammulu fi madari kasratil akli wa hiyal amradul wakalalatu taba'nya. Jadi selain kita memikirkan manfaatnya kurang makan, juga memikirkan mudaratnya banyak makan. Ya, apa di antara mudaratnya banyak makan? Banyak penyakit ya, banyak jadi banyak sakit. Kalau diteliti penelitian-penelitian itu ya, penyakit orang itu kebanyakan dari apa? Dari makanannya yang dia konsumsi. Makanya kita penting untuk belajar-belajar itu. Makan ini terlalu banyak jadi apa gitu ya. Kalau terlalu banyak makan ini jadi apa gitu. Supaya badan kita tetap sehat. Qila dikatakan ya, al bitnatu tudhibul fitnah ya. Nah, itu mencatat itu di bukunya itu. Al bitnatu tudhibul fitnah. Fitnah itu artinya apa? Dari perut kan. Perut itu menghilangkan fitnah itu artinya apa? Fatonah artinya apa? Cerdas. Jadi perut menghilangkan kecerdasan. Maksudnya apa? Antum kalau punya perut, ya, apa maksudnya kalau punya perut? Antum kalau punya perut, yang hilang apa dari diri antum? Kecerdasan gitu ya. Jadi orang itu nambah ini aja nih. Mau nambah ngisi atas atau ngisi perut gitu ya. Kalau antum perutnya yang diisi, berarti atasnya yang kosong. Kalau atasnya yang berisi, biasanya perutnya yang kosong gitu. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Hati-hati itu ya. Yesli. Oh, ya. Hukia an Jalinus ya. Julianus berkata anahu qala ar-rumanu naf'un kulluhu wasamaku dararun kulluhu wa qalilus samaki khairun min katsiri rumman. Rumman, tahu buah rumman? Delima apa ya? Kalau di Mesir itu buah-buah yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada semua ya, warumman itu ada. Dia itu kulitnya warna merah tebal. Delima, buah delima tahu nggak? Ya. Merah, dalamnya itu biji-biji semua. Jadi seolah-olah nggak ada dagingnya itu. Karena di bijinya banyak dalam biji semua itu dalamnya ya. Nah, banyak makan rumman itu manfaat itu. Ya, buah-buah itu, buah rumman itu. Jadi makanlah itu, carilah kalau ada yang dijual. Wasa maka dororun kulluhu. Nah, ikan itu doror sebenarnya. Jadi makan ikan itu sebenarnya nggak bagus itu sebenarnya. Ya, menurut para ulama ini ya. Ya, makan ikan sebenarnya nggak bagus ya. Wa qalilus samaki khairun. Tapi kalau sedikit makan ikan lebih bagus dibandingkan dengan banyak makan rumman. Jadi kan beliau bilang gini ya, makan rumah itu bagus ya, delima itu bagus, ikan itu nggak bagus. Tapi kalau rumahnya berlebihan juga, ya mending makan ikan sedikit gitu, masih mending lebih bagus gitu. Ya, wafihi itlaful mali wal akal. Karena makan banyak itu bisa menyebabkan apa? Ya uang kita habis percuma saja buat makan gitu ya. Kita usaha berjuang keras, ujung-ujungnya buat makan aja. Ya wal aklu fawqa syaba'i dararun. Makan berlebihan sampai membuat kita di atas kenyang, ya di atas kenyang apalagi nama itu? Sampai apa namanya? Di atas kenyang. Sampai pingsan kita sampai makan sampai pingsan gitu ya di atas kenyang gitu ya. Dorong itu bahaya buat diri kita gitu ya.
Jadi sebelum kenyang berhenti ya. Ya. Wa yastahiqu bihil iqaba fi daril akhirah. Nah, itu juga akan menyebabkan kita dapat iqab, dapat apa namanya, azab nanti di akhirat lah. Kok bisa saat kenyang bisa bikin azab? Ini logikanya berjalannya begini ya. Orang kalau banyak makan, setelah itu ngapain? Tidur kan. Tidur ya udah lewat waktu sholatnya gitu. Nah, jadi awal pangkal mula orang nggak sholat itu apa? Gara-gara ketiduran. Gara penyebab ketiduran apa? Karena banyak makan gitu konsepnya. Ya, jadi orang banyak makan itu nanti di akhirat peluang disiksanya lebih besar. Kenapa? Karena peluang meninggalkan kebaikan dan ibadahnya lebih besar. Makanya kurang-kurangi makan itu bukan hanya sekedar buat nambah kita pintar, juga dapat nanti mengurangi siksa di neraka nanti seperti itu. Ya, kan lagian nggak keren juga ya. Kalau misalkan nanti di akhirat ditanyakan, kalau orang kan misalkan ya orang-orang kafir itu ditanyakan, kenapa kalian tidak sholat? Wah, kami tidak meyakini sholat, misalkan kan keren ya, lumayan ya. Gitu. Dibanding nanya, kenapa kalian tidak sholat? Waduh, saya kebanyakan makan ketiduran. Karena alasannya nggak keren benar itu ya. Gara-gara itu seperti itu. Ya, wal akulu baghidun fil qulub ya. Orang yang banyak makan biasanya tidak disukai, hatinya juga akan menjadi sering risih ya. Wa tariqu taklil akli kulal at'imata dasimata wa yuqaddima fil akli al-altafa wal ashha ya wala ya'kula ma'al ji'an illa idza kana lahu gharadun sahihun fi kasratil akli bi ayyataqawwa bihi 'ala siyami wa salati wal amali syaqati falahu dzalik. Ya, salah satu metode untuk mengurangi makan apa? Kurang-kurangi makanan yang berlemak ya. Kurang-kurangi makanan yang berlemak gitu ya. Gitu. Lalu kemudian jangan makan ketika lagi kenyang gitu ya. Ketika lagi lapar, sorry. Ju itu kan lapar ya. Jangan makan ketika lagi lapar. Ya, tadi kan kita sempat singgung ya. Orang kalau lapar dalam pikirannya itu apa? Makan sebanyak-banyaknya gitu. Makanya sebelum lapar makan dulu. Gitu. Sebelum lapar makan dulu. Atau nggak usah makan sekalian gitu ya. Jadi daripada kita makan banyak, mending nggak usah makan sekalian. Illa idza kana lahu gharadun sahih. Kecuali kalau dalam makan banyak itu, wah ini yang ditunggu-tunggu oleh muslim dari tadi ya. Kecuali kalau dalam makan banyak itu ada manfaatnya, ya. Ya, jadi seperti apa? Bisa menguatkan diri untuk puasa gitu kan. Oh, kamu kok banyak makan supaya saya bisa puasa lebih sering. Wah. Kenapa kamu kok banyak makan supaya sholat malamnya bisa lebih banyak rakaatnya? Seperti itu ya. Wal amali syaqafalahu dzalika, maka itu boleh. Nah, ini bahagia sekali muslim dengan kalimat-kalimat ini ya. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi dari tadi mengkerdilkan makanan, ini di akhir ditutup dengan ternyata ada juga, boleh juga sih banyak-banyak makan gitu ya. Tapi jangan sampai salah niatnya seperti itu ya. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita ya. Satu bab yang cukup panjang ini ya, mengenai tadi betapa intinya sebenarnya kan konsepnya sederhana ya. Beliau itu cuma mengajarkan satu. Kalau antum mau apa namanya, kalau ingin mencapai derajat yang tinggi, pertama antum harus punya tujuan dulu. Itu yang pertama. Apa sih tujuan kita? Ya, sesuatu yang kita lakukan itu tujuannya apa sih? Kalau cuma ikut-ikutan teman, ya seberapa lama teman kita bisa diikuti? Jadi kita harus punya tujuan, itu satu. Setelah kita punya tujuan, kita harus punya jid, kesungguhan untuk mencapai tujuan itu. Ya. Jadi kok saya nggak bisa sungguh-sungguh, kalau misalnya saya kok malas-malesan? Ya karena mungkin kita nggak punya tujuan, itu pertama tadi. Tapi kalau kita punya tujuan, pokoknya tahun depan saya harus kuliah, misalkan. Setelah itu baru sungguh-sungguh untuk mendapatkan itu, karena kita tahu tujuan kita. Sungguh-sungguh sudah cukup belum? Muwadhabah setelah itu. Muwadhabah apa? Konsisten dalam kesungguhan kita itu untuk sampai dapat kepada apa yang kita inginkan itu. Nah, kalau sudah semua itu dilakukan, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Gitu. Ya, akan kita mendapatkan semua yang kita inginkan. Nah, di akhir beliau ditutup juga, kunci rahasia orang pintar itu salah satunya adalah sedikit tidur, sedikit makan. Jangan lupa sedikit tidurnya ya. Jadi kurangi tidur, kurangi makan. Itu orang alim seperti itu. Jadi kalau antum masih banyak tidur, masih banyak makan, ya masih jauh dari ilmu ya. Jadi kok saya nggak dapat ilmu, Ustaz? Mungkin tidurnya masih kebanyakan. Kok saya nggak dapat ilmu, Ustaz? Mungkin makannya masih kebanyakan ya. Jadi kurang-kurangi makan, kurangi tidur ya. Kalau kita kebanyakan tidur, ya tadi 8 jam saja yang kata orang normal ya. 8 jam saja kita tidur sehari, berarti setidaknya 20 tahun umur kita ya. Jadi kita tidur selama hidup itu 20 tahun. Bayangkan 20 tahun tidur itu ngapain? Ya. Sia-sia nggak itu? Ya sia-sia sekali. Oke. Nah, terus kalau kita banyak makan, akhirnya kita apa? Banyak minum.
Kalau kita banyak minum akhirnya apa? Banyak dahak. Ya, kalau kita berdahak, otak kita nggak jalan, nggak bisa dipakai buat berpikir. Di sisi lain, orang kalau banyak makan juga akan berpengaruh ke tidurnya, jadi sering tidur gitu ya. Jadi kalau antum sering ngantuk-ngantuan, makannya kebanyakan kali. Kurang-kurangi makannya. Sering-sering puasa, kalau bisa puasa aja gitu. Ya, jadi hari ini puasa, kok puasa kan belum jadwalnya puasa, supaya saya kurang makan sehingga saya tidak tidur. Jadi sebenarnya bisakah puasa jadi alasan kita malas-malasan? Enggak, justru puasa itu membuat kita lebih lebih semangat gitu. Jadi nggak ada tuh bulan puasa Senin, apalagi misalkan bulan-bulan puasa selain bulan puasa ya Senin Kamis. Senin Kamis jadi lebih malas kegiatannya dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena puasa itu salah itu. Itu ajaran agama apa itu? Aliran apa itu yang seperti itu? Ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.